Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Syahrul Ramadhani, NIM 2003 0110050076 akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Secara teoritis, perkembangan ilmu pengetahuan selalu mengacu kepada peradaban Yunani. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah mitologi bangsa Yunani, kesusastraan Yunani, dan pengaruh ilmu pengetahuan pada waktu itu yang sudah sampai di Timur kuno. George Mowley menjelaskan bahwa pada tahap animisme, manusia menjelaskan gejala yang ditemuinya dalam kehidupan sebagai perbuatan dewa-dewi, hantu, dan berbagai makhluk halus. Pada tahap inilah pola pikir mitosentris masih sangat kental mewarnai pemikiran bangsa Yunani sebelum berubah menjadi logosentris. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan individu dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka. Di antaranya adalah Thales 624 sampai 545 sebelum Masehi, kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa atau Yesus terlahir. Muncul sosok pertama dari Trident Miletus, yaitu Thales, yang menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu sebagai saudara filosof. Thales amat gemar melakukan rihlah. Ia bahkan pernah melakukan lawatan ke Mesir. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya, ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Selanjutnya, Pythagoras 1580 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Pythagoras di Samos, daerah Loni, tetapi kemudian berada di Kroton atau Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya, dikenal sebagai Bapak Bilangan, dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi siku-sikunya. Lanjut, Socrates 469 sebelum Masehi sampai 399. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Sumbangsih Socrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode Elenkos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik Politia, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Selain ia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Sumbangsih Plato yang terpenting tentu saja adalah ilmunya mengenai ide dunia fana ini tiadalah hanya refleksi atau bayangan daripada di dunia ideal. Di dunia ideal semuanya sangat
sempurna. Plato yang hidup di awal abad keempat sebelum Masehi adalah seorang filsuf Earlis paling tua yang menghiasi dunia akademis sehingga saat ini. Aristoteles pada 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung yang memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Sementara itu, di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Ya, masuk pada periode Islam, tak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq, dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Menurut Bertrand Russell, Ibnu Rushd lebih terkenal dalam filsafat Kristen daripada filsafat Islam. Dalam filsafat Islam dia sudah berakhir, dalam filsafat Kristen dia baru lahir. Masa Renaissance adalah modern. Misal sejarawan yang terkenal adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual khususnya di Eropa dan lebih khususnya lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Selain kimia dan fisika, teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat pada zaman ini. Sebut saja beberapa penemuan yang dilansir oleh Nusantara News, WordPress, SS.com sebagai penemuan yang merubah warna dunia, yaitu listrik, elektronika, transistor, dan IC, robotika, mesin produksi dan mesin pertanian, TV dan radio, teknologi nuklir, mesin, transportasi, komputer, internet, telepon seluler, dan rekayasa pertanian dan DNA. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.